Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yaitu Ibu Fakhriyah Anissa Afro, MH. Saya Harisa Fadilah dengan NIM 25329017 akan menyampaikan materi mengenai qiyas sebagai sumber metodologi penetapan hukum Islam dan mengevaluasinya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pertama itu adalah pengertian qiyas, yang kedua rukun-rukun qiyas, yang ketiga ada ilat, yang keempat ada pembagian qiyas, dan kelima ada kehujahan qiyas. Materi pertama yaitu pengertian qiyas. Apa sih qiyas itu? Qiyas secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata qasa yaqisu qiyasan, yang artinya mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan. Sedangkan menurut istilah didefinisikan oleh para ahli usul fikih, yang pertama yaitu Abu Zahra. Abu Zahra mengatakan bahwasanya qiyas adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya, karena keduanya berserikat dalam ilat hukum. Kedua, menurut Wahbah Az-Zuhaili, qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Jadi, dari kedua pengertian oleh para ahli usul fikih dapat disimpulkan, pengertian qiyas adalah menetapkan hukum suatu kasus baru atau al-far'u dengan cara membandingkannya kepada kasus yang sudah ada hukumnya al-asal karena memiliki ilat yang sama. Nah, pembahasan kedua, apa sih rukun-rukun dari qiyas? Terdapat 4 rukun qiyas. Yang pertama ada al-asal. Al-asal adalah kasus asal yang sudah memiliki hukum. Bahwasanya al-asal ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan ketentuannya berdasarkan nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada al-far'u. Kita mengenalnya sebagai cabang. Al-far'u adalah masalah baru yang hukumnya belum jelas hukumnya atau belum ada hukumnya. Yang ketiga yaitu hukum al-asal, adalah hukum yang telah ditetapkan pada al-asal, artinya hukum syara' yang terdapat pada al-asal yang hendak ditetapkan pada al-far'u dengan jalan qiyas. Yang keempat yaitu ilat. Ilat adalah faktor atau sifat yang menjadi alasan penetapan hukum. Materi yang ketiga yaitu ilat. Pada ilat ini kita membahas pengertian ilat, syarat-syarat ilat, pembagian ilat, dan metode penentuan ilat. Pertama yaitu pengertian ilat. Ilat adalah sifat yang jelas, tetap, dan terukur yang menjadi alasan penetapan hukum pada al-asal dan dapat diterapkan pada al-far'u. Kedua yaitu syarat ilat. Syarat ilat yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan hukum. Bahwasanya ilat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Yang kedua yaitu jelas dan dapat diketahui. Ilat itu harus bersifat jelas dan nyata, artinya dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Yang ketiga yaitu mendabit, adalah terukur dan jelas batasannya.
Yang keempat yaitu muta'addiyah, dapat diterapkan ke kasus lain. Yang ketiga adalah pembagian ilat. Terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara mendapatkannya. Ada pembagian yaitu dua bagian. Ilat mansusah adalah ilat yang disebutkan langsung dalam nas. Contohnya adalah ilat para rasul. Yang kedua, ilat mustanbatah adalah ilat yang digali melalui ijtihad mujtahid menggunakan kaidah syar'i dan bahasa Arab. Yang kedua yaitu berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya juga terbagi dua, yaitu ilat muta'addiyah adalah ilat yang dapat diterapkan pada kasus lain. Yang kedua yaitu ilat qasirah adalah ilat yang hanya berlaku pada satu kasus dan tidak dapat diterapkan ke kasus lain. Yang keempat yaitu metode penentuan ilat. Yang pertama melalui nas, yaitu ilat ditunjukkan langsung oleh Al-Quran atau hadis. Yang kedua adalah ijma, yaitu ilat ditetapkan lewat kesepakatan ulama. Yang ketiga as-sabar wa al-taqsim, yaitu dengan menyeleksi dan menyaring sifat hingga ditemukan ilat yang paling tepat. Selanjutnya yaitu pembagian kias. Materi selanjutnya adalah pembagian kias. Pembagian kias berdasarkan perbandingan ilat. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kias aula. Artinya adalah ilat far'u lebih kuat daripada ilat al-asal. Contohnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Yang kedua, kilat musawi adalah ilat al-far'u sama kuatnya dengan ilat al-asal. Contohnya, mengkiaskan hukum membakar harta anak yatim kepada larangan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Yang ketiga yaitu kias adna adalah ilat far'u lebih rendah atau lebih ringan dari ilat al-asal. Contohnya, sifat memabukkan pada minuman keras dikiaskan kepada minuman yang lebih ringan kadar alkoholnya. Yang selanjutnya pembagian kias berdasarkan kejelasan ilat. Yang pertama, kias jali adalah kias yang ilatnya jelas ditegaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya, mengkiaskan larangan memukul orang tua dari larangan mengatakan Yang kedua yaitu kias kafi adalah kias yang ilatnya tidak ditegaskan secara eksplisit sehingga memerlukan ijtihad. Contoh, mengkiaskan membunuh dengan benda tumpul dan benda tajam. Materi selanjutnya yaitu kehujahan kias. Terdapat beberapa pandangan mengenai kehujahan kias. Pertama, sebagian para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Dalilnya yaitu Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat 78 sampai 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yang kedua, ulama Zahriyah berpendapat bahwa secara logika kias memang boleh, tetapi tidak ada satu nas pun dalam ayat Al-Quran yang menyatakan wajib memakai kias. Yang ketiga,
ulama Syiah, Imamiyah, dan An-Nazm dari Mu'tazilah menyatakan bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena mengamalkan kias sebagai sesuatu itu bersifat mustahil menurut akal. Berdasarkan dalil Quran Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, sampai di sana materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kias adalah cara menetapkan hukum baru dengan menganalogikan suatu kasus kepada kasus lain yang sudah ada hukumnya melalui kesamaan ilat. Kias memiliki rukun-rukun tertentu dan ilat sebagai unsur terpenting harus memenuhi syarat tertentu dan dapat diperoleh melalui nas, ijma, atau melalui penyaringan sifat. As-sabar wa al-taqsim. Kias juga memiliki beberapa bentuk baik berdasarkan kekuatan maupun kejelasan ilat. Mayoritas ulama dari 4 mazhab menerima kias sebagai dalil hukum karena dianggap sejalan dengan metode analogi dalam Al-Quran. Ulama Zahriyah menolaknya sebagai hujjah karena tidak ada nas yang mewajibkan kias, meskipun secara logika mereka mengakuinya. Sementara itu, ulama Syiah, Imamiyah, dan sebagian Mu'tazilah menolak kias sepenuhnya karena dianggap mendahului ketetapan Allah dan Rasul, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 tadi. Nah, itulah materi kias yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.